aduh yuk kita ketuk sama-sama, terutama hati-hati kita semuanya ya. Kenapa sih kok kita udah tahu pentingnya sholat, rukun sholat, Masya Allah ya, kehebatan sholat, kemuliaan sholat, tapi masih ada aja yang menggampangkan untuk meninggalkan sholat. Bahkan di dalam dirinya udah Allahu Akbar, kayak nggak mau denger gitu. Paling-paling cuma gini doang, kalau udah bau, alhamdulillah udah azan, itu udah bagus tuh. Kadang-kadang alhamdulillah azan, oke udah alhamdulillah udah azan. Tapi dia nggak ada bergerak, yuk apa kemana gitu. Nah ini ada apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki nih guru? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin. Wa innaha di sana ada inna itu huruf taukid. Sungguh lakabiratun, bahkan kabirah itu berat, ada lamnya juga, ada lam taukid. Illa 'alal khasirin, kecuali bagi orang-orang yang fokus, orang-orang yang serius. Nah ini yang mesti jadi pertanyaan. Ketika kita menjalankan sholat, kira-kira kita khusyuk nggak? Kalau memang ternyata kita tidak khusyuk, bisa jadi itu salah satu yang membuat kita berat akhirnya menjalankan itu. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un wa annahum ilaihi raji'un. Jadi mereka itu orang-orang yang seakan-akan sedang berhadapan dalam arti ya. Dia apa ya? Antara dia makhluk dengan Khaliknya, antara dia hamba dengan Tuhannya. Hanya sekarang begini, ketika kita melihat konteksnya sholat bagi orang yang tadi, sebutlah orang tua calok begitu. Saya yakin setiap orang tua yang ketika dia ditanya, apakah anaknya ingin baik, pasti ingin baik. Apakah anaknya ingin sholat, pasti benar. Nah, oleh karenanya kembali lagi kepada orang tuanya dulu. Inna waliyallahi alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Waliku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Iya. Dan aku berserah kepada Allah untuk menjadi wali orang. Dan dia adalah wali bagi orang-orang yang soleh. Artinya, ketika kita menitipkan kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah untuk melindungi anak kita, agar dia menjadi anak soleh, kembali dulu kepada kita, kepada orang tuanya dulu. Konteksnya berarti, ini sebagai cermin. Gitu. Agak berat memang memahaminya bahwa impact ketika kita soleh, maka anak menjadi soleh. Ketika kita salah, bisa jadi anak juga menjadi salah. Iya, nah, kembali dulu kepada kita, agar tidak sesederhana tadi, agar kita tidak menjadi calo. Orang tua yang tidak menjadi calo. Kalau masih berat sholat, berarti jangan kita tidak khusyuk. Nah ini yang coba kita korek. Khusyuk itu apa sih? Kalau saya bahkan mencoba menyederhanakan khusyuk itu, lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Kayak begini nih, saya ngomong aja panjang lebar sama Bang Ali, ngomong kemana-mana, ngalor ngidul apa aja saya omongin, tapi Bang Ali nggak paham apa yang saya omongin. Jangan-jangan saya juga yang ngomong nggak paham. Nah, jangan-jangan itulah yang tidak khusyuk. Allah mengatakan, lu ngomong apa? Apa yang lu sampaikan dalam sholat lu nggak paham. Nah itu yang akhirnya membuat sholat itu menjadi berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin. Bahwa sholat itu akhirnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya, dan mencoba untuk khusyuk, yang khusyuk, tahu artinya pelan-pelan deh ya. Iya, kalau misalnya belum sanggup khusyuk jamaah, insya Allah dapat pahala khusyuk. Mudah-mudahan. Tapi kalau sholat jamaah kita dapat pahala khusyuk ya. Paling tidak kita nyantol sama orang yang khusyuk ya, Masya Allah. Karena Allah hitung karena jamaahnya jadi khusyuk. Sedikit sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, tadi dibilang syahadat saja tidak cukup, artinya harus ada sholat di dalamnya. Karena sholat adalah merupakan ini kepalanya ibadah. Dan untuk dapat perintah sholat ini pun Rasulullah SAW langsung menghadap kepada Allah ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung terbang. Ketemu dengan para nabi itu luar biasanya tentang sholat. Luar biasa. Jadi nggak bisa main-main. Kalau misalnya saat ini, mohon maaf lahir batin, ya di luar dari Islam yang mungkin ada yang baru mu'alaf, ya, ada yang baru mu'alaf dan di akhirnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia nggak sholat. Nah ini kewajiban siapa untuk mengingatkan atau bagaimana untuk mengetuk hatinya? Dukung terus channel Ahsanah TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanah.tv. Mu'alaf itu memang butuh ya. Salah satu yang dibutuhkan dia adalah adaptasi. Bukan cuman bagaimana dia mempelajari dan mempraktekkan, tapi
ada satu hal yang mesti kita arahkan. Artinya dia butuh pembimbing. Nah, ini kan butuh hal yang tidak secara internal. Ada faktor eksternal yang justru penting bagi dia untuk menjalankan sholat. Karena bisa jadi kondisi mualaf ini belum tentu kokoh ya, kuat begitu. Ada hal-hal yang bisa jadi mungkin akan naik turun. Iya, naik turun. Jangan kan kita aja naik turun. Iya. Fluktuatif. Iya, bahwa iman itu turun naik gitu. Iya. Bertambah dan berkurang. Apalagi dia yang baru ibaratnya. Nah, dalam hal ini termasuk dalam konteksnya sholat, menjalankan sholat, dia membutuhkan seorang guru, pembimbing, pengingat, penasehat, yang tidak saja dia ketika sudah bersahadat ya cukup, tidak. Harus diingatkan bahwa kewajiban yang lain adalah sholat. Iya, kalau misalnya sampai nggak sholat bisa diragukan istilahnya, maksudnya hati-hati nih, syahadat aja kan nggak cukup kan ya. Betul. Islam tapi tetap harus sholat harus ya. Harus menjalankan sholat. Dan istilahnya perlu kita mengingatkan wajib hukumnya, dan mungkin dia harus masuk komunitas yang memang ingin cari tahu. Betul. Jangan tiba-tiba selesai Islam udah gitu kan, nggak terus akhirnya berkibat yang jelek-jelek, akhirnya jadi nggak sholat kan nggak boleh juga ya. Dan itu yang justru yang dikhawatirkan justru akan melemahkan keimanan itu sendiri. Yang semestinya dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh begitu. Ketika dia tidak ada pembimbing, langsung oleng kapal kapten. Baik, Masya Allah, nggak akan cukup kita membahas tentang ini. Tadi kita hanya bahas sedikit yang mungkin poin-poin yang mungkin para guru, para alim, ulama di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang sudah banyak dibahas ya. Kita akan hanya membahas atau menambahkan sedikit-sedikit saja. Dan akhirul kalam, mungkin guruku ada yang ingin disampaikan nih tentang bagaimana sih tentang sholat ini, silakan. Iya, ada satu hal yang mungkin jadi catatan bahwa sholat dengan beberapa banyak rukunnya, kurang lebih ada yang formulasinya ada sekitar 17, diantaranya adalah salam. Ini yang justru kadang menjadi perhatian kita. Salam sebagai salah satu rukun sholat, Bang Ali. Ini perlu digarisbawahi. Karena saya secara pribadi pernah menyampaikan ini kepada salah seorang rekan kita di kedutaan Libya. Ketika kita menyampaikan salam, itu tidak cukup dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ada penekanan khusus di dalam Assalamualaikum itu dengan Assalamualaikum. Nah ini pemirsa perlu diperhatikan. Karena Assalamualaikum itu tidak cukup dengan tapi Assalamualaikum. Ketika kita mulai dengan maka dua huruf hilang dengan satu tasbih. Assalamualaikum, itu nggak boleh ya? Itu tidak boleh, bahkan itu berarti salamnya tidak lengkap. Ketika tidak lengkap, berarti rukunnya tidak lengkap. Kalau rukunnya tidak lengkap, jangan-jangan secara fikih sholatnya batal. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang mesti jadi perhatian. Mudah-mudahan nanti di next episode kita akan bahas lagi tentang salam, insya Allah. Jadi Assalamualaikum harus sebenarnya, bukan Assalamualaikum. Atau hanya nggak sama, nggak kelihatan gitu, nggak kedengaran, itu nggak boleh ya, karena ada artinya. Kadang kita juga di chatting tuh tulisan Waalaikum, gitu. Waalaikumsalam. Anda nggak balas tuh. Anda nggak tahu mau balas apa. Apalagi kalau misalnya ASS, aku nggak balas. Kenapa? Aku nggak tahu mau balas apa. Iya, suara B. Iya. Masya Allah ya. Oke, dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada keberkahan ilmu yang bisa kita bagi ya. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya ada kurang, kembali lagi para guru, para alim, ulama, para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh komen di bawah, tambahin ilmunya juga boleh komen di bawah, sehingga akhirnya nanti akan menjadi tambahan ilmu buat kita khususnya, dan buat yang menyaksikan acara ini, tambahin ilmunya boleh ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe pastinya, please. Subscribe acara ini, bukan kopi biasa. Dan selain itu juga setelah subscribe, like, komen, dan share yang paling penting, sehingga akhirnya ilmu yang sedikit ini bisa menjadi barokah kan di satu banyak orang. Jangan lupa juga klik untuk loncengnya, dan untuk teman-teman juga Ali mohon untuk follow media sosial kita. Ada Instagram, ada Twitter ya, ada Facebook di @ahsanatv ya. Di situ nanti boleh aku mau ini dong, aku mau itu dong, aku mau konten ini, boleh ya. Nanti kita akan buatin insyaallah bersama guru-guru kita. So thank you. Semua jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana TV.